Sobat budidaya, sudah pada tahu belum kalau rumput laut merupakan salah satu komoditas penting bagi perekonomian Indonesia loh. Hal ini karena rumput laut memiliki nilai ekonomi tinggi, ditambah permintaan pasar dunia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rumput laut di dunia. Karena Indonesia memiliki potensi laut yang amat besar dalam pengembangan budidaya rumput laut. Namun, budidaya rumput laut di Indonesia sering menghadapi berbagai kendala nih sobat. Seperti masalah produktivitas yang masih rendah, ketersediaan bibit unggul, dan juga persoalan penyakit yang sering muncul. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengembangkan pembibitan rumput laut dengan teknik kultur jaringan. Teknik ini sudah berhasil dikembangkan di beberapa UPT DJPB seperti pada UPT BPBL Lombok sejak tahun 2015. Teknik kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan rumput laut dengan cara menumbuhkan potongan kecil rumput laut dalam kondisi steril di laboratorium. Potongan kecil ini kemudian ditumbuhkan dalam media agar untuk menjadi bibit rumput laut yang baru. Dengan teknik kultur jaringan ini, kualitas bibit rumput laut yang dihasilkan tidak mengalami penurunan kualitas dibandingkan dengan cara konvensional. Bibit rumput laut kultur jaringan telah terbukti memiliki kualitas yang lebih baik dalam kandungan karagenannya. Selain itu, bibit rumput laut kultur jaringan juga mampu tumbuh lebih cepat dan lebih tebal, serta lebih tahan terhadap penyakit. Keren kan sobat budidaya? Tahapan pertama yaitu seleksi atau pemilihan indukan ya sobat. Indukan yang berasal dari alam kemudian dibawa ke laboratorium atau rumah kaca. Indukan kemudian diseleksi dan dipilih yang rumputnya subur dan mempunyai banyak talus percabangan. Indukan juga dibersihkan dari pengotor dan tumbuhan epifit lain yang menempel. Tahapan kedua yaitu aklimatisasi. Setelah indukan dibersihkan dan dipelihara dalam akuarium selama 1 bulan, indukan rumput laut kemudian dibawa ke dalam laboratorium untuk diaklimatisasi di lingkungan laboratorium. Tahapan ini dilakukan agar indukan yang terpilih menyesuaikan hidupnya di lingkungan laboratorium ya sobat. Indukan juga dibersihkan dari kotoran dengan menggunakan tisu yang steril dan bersih secara rutin selama 1 bulan. Indukan yang sudah berhasil diaklimatisasi selama 1 bulan, kemudian dapat dipotong bagian ujungnya. Potongan kecil rumput laut ini disebut sebagai eksplan. Potongan indukan atau eksplan kemudian disterilisasi dengan cara dicuci menggunakan sabun lalu dibilas dengan air laut. Selanjutnya, eksplan dicuci kembali menggunakan iodin dan dibilas kembali dengan air laut. Setelah dicuci, potongan indukan atau eksplan dimasukkan ke dalam larutan antibiotik dan di-shaker selama 3 hari. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan bakteri dan jamur yang dapat mengkontaminasi eksplan.
Pada tahapan induksi kalus, eksplan dicuci dengan air laut steril dan dilap dengan menggunakan tisu steril untuk kemudian ditanam di media agar. Media agar yang berisi eksplan kemudian diletakkan pada rak ruang kultur agar kalus atau bakal bibit rumput laut tumbuh. Kalus yang tumbuh akan terlihat seperti kapas pada ujung-ujung eksplan. Setelah ukuran bibit rumput laut mencapai 2 cm, bibit rumput laut kemudian dipindahkan ke botol berukuran 1 liter yang berisi air laut dan pupuk steril serta diberi aerasi. Bibit rumput laut ini kemudian dipelihara selama 2 bulan. Setelah 2 bulan pemeliharaan di botol aerasi, bibit rumput laut kemudian dipindahkan ke laut untuk proses aklimatisasi. Pemeliharaan di laut dilakukan sekitar 1-2 bulan hingga bibit rumput laut dapat diikat untuk ditanam di laut atau berukuran sekitar 3-5 cm. Setelah aklimatisasi berhasil dilakukan, selanjutnya dilakukan pengembangan bibit rumput laut dengan cara ditanam di laut agar berkembang dan menghasilkan rumput laut dalam jumlah yang banyak. Bagaimana Sobat Budidaya? Menarik bukan? Belajar memahami siklus produksi bibit rumput laut kultur jaringan. Semoga informasi mengenai kultur jaringan dan produksi bibit rumput laut ini bermanfaat ya Sobat.